Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Sudah bareng-bareng saya belajar dari awal sampai sekarang. Oke. Baik, kali ini saya akan coba kasih tahu. Ini screening simple banget. Cara cari saham yang potensial. Kita basisnya akan pakai iPodGo sama RTI ya. Kita buka iPodGo dulu. Yap. Tampilannya akan seperti ini. Biasanya akan muncul gambar depan. Kalau muncul gambar, klik aja di keluarnya ya. Terus kita klik bagian ini. Saya nggak login sama sekali ya. Jadi saya nggak login ke iPod sama sekali. Jadi tidak perlu daftar. Klik bagian kiri atas, bagian main menu. Bagian sini diklik. Terus daerah saham ini diklik. Klik screenernya. Screener, stock screener. Teman-teman akan masuk ke bagian seperti ini, stock screener dari iPodGo. Ini cara paling simple banget kalau teman-teman paham. Teman-teman pakai ini pun teman-teman bisa dapat saham-saham bagus. Intinya tidak usah terlalu cari basis pencarian yang terlalu banyak. Salah satu indikator bahwa saham under value adalah saat harga sahamnya di bawah harga book value-nya atau BVPS-nya. Jadi karena seperti itu, kita akan cari saham yang PBV-nya di bawah 1. Nah, kita cari saham yang PBV-nya di bawah 1. Ini berarti nanti kita dapat saham-saham yang secara perhitungan valuasi berdasarkan price book value-nya dia sudah under value, ya kan? Sudah. Terus kita lanjut ke bagian bawah. Ini down from high. Down from high ini yang sudah turun berapa lama? Turun dari jauh, dari tinggi. Nah, kita pakai yang selama 1 tahun ini sudah turun lumayan jauh. Jadi down 1 years, kita cari yang turun sudah lebih dari 50%. Ada apa enggak? Jadi basisnya saya cuma pakai dari PBV-nya. Terus dari dia sudah turun lebih dari 50% selama 1 tahun, ya kan? Down 1 years more 50%. Sudah. Terus kita klik search. Teman-teman bisa lihat. Ini saya dapat saham banyak ini. Ada ABMM, ada BIF. Banyak ini. Ada berapa ini? Ada 35 saham. Nah, biar kita dapat yang paling bagus, kita cari yang penurunannya sudah paling jauh. Nah, ini ada saham yang turunnya sudah terlalu jauh. Ada HRME, ada NV, ada Pico, ada LEN, ada LAK, ada Kren, ada Kapal. Banyak. Setelah teman-teman dapat seperti ini, coba compare dengan data fundamental dari RTI Bisnis. Misalkan kita mau cek Pico. Cek Pico, RTI-nya mana? Coba kita cek fundamental dari Pico. Pico. Kita coba cek. Pelangi Indakargo. Kita cek selama 1 tahun. Pico dari harga 2.650 turun sampai ke 100
137, sekarang sudah di 149. Kita lihat di bagian case statistiknya. Teman-teman bisa lihat di bagian case statistiknya, Pico memang labanya sedang drop jauh. Tapi kalau kita mengacu pada BVPS-nya, BVPS Pico di 377. Artinya Pico sudah under value. Ya kan? Cash ratio-nya tapi kecil. Kita lihat di bagian kepemilikan saham. Ingat, jangan yang saham di publik lebih dari 50%. Usahakan saham di publik tidak sampai lebih dari 40%. Biasanya sahamnya cepat bangun. Biasanya. Ini saham di publik cuma 29%. So, bagus. Oke, tidak masalah. Harga IPO 650. Bagus juga, ya kan? Tapi memang labanya sedang turun. Kita lihat kalau kita mengacu pada pergerakan 6 bulan kemarin, teman-teman bisa lihat harga terendah di 137. Kemarin terendah di 129, paling rendah 129. Teman-teman lihat paling rendah di 129 ya. Artinya 137 pun sudah harga aman. Kita lihat di bagian bid sama overnya. Teman-teman lihat bidnya 5.815. Bagian over atau asnya 1.403. Artinya sebetulnya pasar sudah banyak yang bersedia membeli saham ini di harga sekarang. Kalau saham dengan kecenderungan seperti ini, apalagi kalau di bidnya lebih besar lagi, maka kecenderungan saham ini akan mungkin untuk naik. Kalau kita mengacu pada harga yang pernah disentuh sama Pico sampai harga 2.600-an, malah sampai harga 4.700 pernah. Artinya harga Pico sekarang sudah keterlaluan banget, ya kan? Nah, kita coba lihat newsnya. Ada yang membahayakan enggak? Sementara enggak ada sih. Kalau kita mengacu pada bid overnya, ada kemungkinan saham Pico akan mulai bergerak naik. Itu saham Pico. Kita coba lagi saham yang kita dapatkan lain. Saham LAK. LAK. Kita coba saham LAK. Saham LAK. Kita coba cek. Saham LAK sebenarnya lumayan bagus. Labanya masih ada meskipun dalam kondisi pandemi sekarang. Labanya masih. Terus dari BVPS, saham LAK BVPS-nya 185. Ya kan? BVPS-nya di 185. Oh, DR-nya kecil, Bro. Ini saham bagus juga. DR-nya 19,81%, 70,86%. Bagi dividen juga. Ini saham baru juga, Bro. Oke. Kita lihat saham LAK pernah menyentuh harga 2020. Wow, tadi BVPS berapa? BVPS 185. Kita lihat kepemilikan sahamnya. Di publik cuma 21%. Good, ini saham bagus. Kalau kita menghitung-hitung berdasarkan BVPS, maka saham LAK sudah under value. Ya kan? Karena harga sekarang 167. Kalau mengacu ke kemampuan mencetak laba masih mahal. Tapi kita lihat bagaimana pasar mencermati saham ini. Oke. Saham ini masih bidnya masih kecil ya. Bagian overnya masih gendut 5.359%. Sementara bidnya baru 3.219.
Jadi masih lebih gedean overnya atau asnya dari bidnya. Ada kemungkinan saham ini masih akan ditekan turun. Tadi sempat naik dari ke 170. Ini saham ini kalau mau sabar teman-teman masih bisa untung di saham ini. Di saham LAK ini. Oke. Ya caranya seperti itu tadi. Setelah teman-teman dapat saham-sahamnya, coba cek fundamentalnya di RTI. Ini ada DAX, ada Elmas. DAX ini sebenarnya saya suka, cuma saya nggak sukanya karena dia jualan makanan yang haram juga, jadi saya males. DAX sebenarnya saya suka. Ada Omre, Pulkars, banyak lah, nanti silakan teman-teman coba sendiri. Coba di rumah sendiri ya. Intinya tidak terlalu susah untuk mencoba mencermati, untuk mencoba mendapatkan saham-saham yang sebetulnya secara harga sudah under value dan sudah turun begitu jauh. Teman-teman bisa kalau mau dapat yang utangnya kecil, teman-teman bisa masukkan actual debt per equity-nya kurang dari 1, terus kita cari. Nanti teman-teman dapat saham yang utangnya kecil, DR-nya kecil. Ada RMEN, Viril, Lakren, NZTA, DAX, lumayan bagus tuh. Prim masuk. Oke, ya seperti itu. Setelah dapat seperti ini, silakan nanti teman-teman cermati detailnya di RTI ya, untuk mencoba menghitung apakah saham ini layak untuk teman-teman ambil karena memang kualitasnya bagus, atau teman-teman cuma untuk trading, atau seperti apapun. Keputusannya setelah teman-teman bedah fundamentalnya di RTI ini. Oke, itu saja infonya. Silakan nanti teman-teman pelajari sendiri. Intinya tetap belajar. Analisis saham pun sebenarnya nggak susah-susah amat. Screening saham untuk dapat yang potensial pun juga nggak susah-susah amat. Jadi kadang itu alasannya cuma satu, teman-teman malas untuk mencari atau tidak. Oke, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.